Yeah. Came at 17. Damn. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya bersama dengan CEO dari Nampah yang merupakan startup atau usaha rintisan yang bergerak di bidang sampah ya. Jadi usaha ini memang dirancang untuk ya salah satunya adalah penanganan sampah dan juga basicnya adalah jelas usaha dan bisnis tentunya. Oke, kita kenalan dulu dengan CEO-nya. Hairullah, gimana kabar? Ya, baik Kak. Kenalan dulu mungkin kita ini. Jadi perkenalkan nama saya Siap. Hairullah. Sekarang saya juga masih mahasiswa. Oh, masih mahasiswa. Ya, saya asli Kolaka juga. Saya lahir di Desa Ladahai, Kecamatan Wimenda, Kabupaten Kolaka pastinya. Orang Ladahai. Iya. Waduh. Masih kuliah? Masih. Sekarang masih sudah semester tinggi juga. Detik-detik terakhir juga Iya. kayaknya ini. Sedikit-sedikit ditendang ini. Sedikit-sedikit ditendang. Sedikit-sedikit kayaknya. Iya. Oke, bicara Nampah. Ini saya bilang sangat menginspirasi usaha yang Kakak Hairullah ini sementara jalankan. Ini yang memotivasi dan menginspirasi serta yang yang dari mana awalnya, kenapa kepikiran membuat satu usaha yang kalau saya lihat ini kan berbasis digital ya. Iya. Karena kalau kita ingin menjadi member atau nasabah, Iya. itu kita harus download dulu aplikasinya di Play Store. Semuanya diakses melalui aplikasi. Nah, ini ceritanya seperti apa di awal? Jadi saya itu masuk kampus memang mencita-citakan bahwa saya harus membuat sebuah startup sebelum saya selesai ngampus. Ya. Jadi kemudian saya membuat tim, mengajak teman-teman yang ahli di bidangnya masing-masing. Ya. Yang kemudian kami pertama membuat aplikasi serupa Gojek. Jadi Jadi aplikasinya itu sudah jadi, kemudian kami berpikir lagi. Di situ banyak pertimbangan. Apakah ini efisien ketika nanti Gojek, si raksasa Gojek atau Grab masuk ke Kolaka, kita ini tidak punya modal. Bagaimana kita mau berkembang? Kemudian kami ubah lagi. Pernah hampir membuat kota cerdas, tapi itu butuh anggaran yang besar. Betul. Kemudian kami ubah lagi di marketplace. Tapi tujuan utama kami sebenarnya mau buat usaha yang memiliki dampak sosial yang besar. Dampak sosial Dan yang pastinya dampak ekonomi juga yang bagi kami juga yang pelakunya. Iya, betul. Kemudian dari situ teman-teman berpikir bagaimana kalau kita di bidang sampah. Iya. Di mana sekarang keresahan sampah itu semakin sudah bukan tren kota, Betul. tapi tren Indonesia bukan juga, tapi Betul. tren dunia. Betul. Bahkan ada yang pernah saya baca itu salah satu artikel bahwa di tahun 2050 itu akan lebih banyak sampah dibandingkan ikan di lautan. Akan lebih banyak sampah dibandingkan ikan. Iya, dari keresahan-keresahan itu kita bentuk sebuah startup atau sebuah aplikasi pengolahan sampah berbasis digital yang pastinya akan membangun motivasi masyarakat untuk lebih bijak dalam pengolahan sampahnya. Iya, seperti itu. Nah, kalau memulainya sendiri ini sejak kapan? Kemarin kalau di Facebooknya, Iya. 2 hari yang lalu dia ulang tahun ini. Oh, jadi 2 sudah hari setahun lebih beberapa hari. 2 hari yang lalu ini ulang tahun ini. Iya. Yang 1 tahunnya ya. Iya, satu tahun beberapa hari. Gitu. Nah, bicara mengenai sampah, otomatis kalau ini dijadikan peluang usaha, begini, biasanya ibu-ibu rumah tangga apalagi ya, Iya. jangankan sampahnya kita beli, kita pungutkan sampahnya saja atau kita bantu buangkan saja, itu mereka sudah Senang sekali. senangnya minta Iya. ampun. Apalagi kalau sampahnya itu kita beli. Nah, respon di kalangan masyarakat seperti apa sih penerimaannya terhadap usaha yang Kakak Hairullah rintis ini? Jadi di Nampah itu ada salah satu fiturnya yang namanya Iya. bank sampah. Bank Jadi sampah. kami mengadopsi sistem bank sampah. Iya. Jadi di situ masyarakat cukup memilah sampahnya dari rumah Iya. sesuai jenisnya. Iya.
Karena permasalahan sampah itu harus diatasi dari sumbernya, Pak. Dari sumbernya. Harus betul. dari siapa yang membuatnya itu yang harus menyelesaikannya. Betul betul. Nah, dari situ masyarakat kami sosialisasi. Memang sosialisasi pertama itu agak susah. Sosialisasi pertama susah. Memang agak susah, tapi setelah mereka gabung pas penarikan saldo mereka senang sekali. Bahkan mereka semoga Nampa selalu jaya. Alhamdulillah gara-gara Nampa saya bisa pergi ke sini karena ada uang tambahan. Gara-gara Nampa saya kemarin beli 1 karung beras. Jadi kata-kata seperti itu yang membuat kita motivasi. Jadi kami ini walaupun bilang kami belum profit, tapi semangatnya dari nasabah-nasabahnya kami nih. Jadi memang sampai itu butuh sosialisasi yang tepat, edukasi yang berkelanjutan dan harus dikawal, Pak. Harus dikawal. Harus dikawal. Dikawalnya dalam hal seperti apa ini, Pak Khairul? Mungkin kalau menurut saya sih kayak ini yang kami jalankan. Jadi kami selalu edukasi bahwa sampah itu dipilah organik, anorganik, anorganik plastik di sini, kaleng di sini. Jadi setelah itu jangan ditinggalkan, tapi minimal ada solusi, ambil sampahnya. Jadi mereka tabung. Jadi kalau di bank sih sistemnya seperti ini. Kalau di bank mereka bawa uang, kemudian dikasih saldo tabungan. Kalau kita sediakan sampah di rumah, sampahnya yang dijemput. Oh, berarti teman-teman dan Kak Khairul ini menjemput? Iya, menjemput. Jadi semua, misalnya kita punya sampah, sudah download aplikasinya. Iya. Nanti download dulu aplikasinya di Play Store. Download aplikasinya di Play Store. Iya. Kemudian daftar akun. Kemudian nantinya di situ ada fitur jemput sampah. Kalau sampahnya kita sudah ada, pakai fitur itu. Nah, jenis sampah yang dikasih harga atau yang dibeli? Kalau di aplikasi sih sebenarnya lebih jelas, tapi di situ ada kaleng, plastik pastinya, kemudian ada kertas, kardus, banyak sih jenisnya di aplikasi, Kak. Oke. Nah, kalau untuk proses menjadi user Nampa sendiri, misalkan saya nih, dan teman-teman penonton warga Kampung Anggrek ingin menjadi user atau nasabah dari usaha yang Kak Khairullah dan teman-teman rintis ini, Nampa ini, itu seperti apa prosesnya? Kalau prosesnya sebenarnya gampang sekali saja. Tinggal download aplikasinya, pastinya di Play Store, karena kita di App Store belum sedia. Masih di Play Store, download aplikasinya, kemudian buat akun. Buat akun, tinggal gunakan fitur jemput sampah. Pastinya ada sampah dong yang mau dijemput. Betul. Datang dijemput, nanti dikasih buku tabungan. Iya. Ketika saldonya sudah cukup dan mau ditarik, nanti hubungi saja petugasnya atau pakai aplikasi. Di aplikasi ada fitur tarik tunai. Ada fitur tarik tunai di situ. Nanti kedepannya kita mau kembangkan juga ini, Kak. Nanti orang bisa beli pulsa melalui aplikasi, melalui saldo sampahnya. Iya. Beli kayak sembako melalui saldo sampahnya. Pastinya kami juga kasih harga yang lebih murah kalau menggunakan saldo sampah, biar orang-orang termotivasi bahwa saldo dari sampah ini bisa bantu saya ini. Wih, keren sekali. Nah, sampah plastik, sampah anorganik ya. Nah, kalau yang sampah organiknya sendiri belum dikasih harga ya? Iya, Kak. Kebetulan kalau untuk sampah organik sendiri kami sekarang kerjasama dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kolaka. Iya. Jadi kerjasamanya kami buat jadi pupuk kompos. Pupuk kompos. Jadi pupuk kompos. Jadi memang bokasi lah ya kalau orang biasa ada juga yang buat pupuk kompos itu namanya bokasi. Tapi kalau Kak Khairullah memang kompos. Sebenarnya kalau dibilang bokasi mungkin itu belum jadi, Kak. Karena masih misalnya kalau dia pakai kotoran kambing itu masih bentuk bulat-bulat. Kalau kita sih pastinya halus. Pastinya dia sudah, kalau dibilang kayak kopi halusnya enggak juga sih, tapi hampir serupa. Berarti khusus untuk sampah organik ini dibuat pupuk kompos. Dan ini dijual juga? Dijual. Jadi pupuk kompos itu pastinya bagus sekali karena mulai dari kandungan unsur yang terkandung di dalamnya pastinya bagus sekali. Salah satunya ada unsur mikro-makronya pastinya yang bagus untuk tanaman. Betul. Dan yang paling keren itu dia mampu mengembalikan unsur tanaman yang sudah rusak. Betul. Nah, jadi biasa banyak pegiat sampah, utamanya yang organik ya. Iya. Ini dia menggunakan dari sampah dedaunan, terus campur pakai pupuk kandang dan lain sebagainya lah. Dinamailah dengan sampah hijau, sampah istilahnya pupuk hijau, pupuk bokasi, pupuk kompos dan lain sebagainya. Cuman untuk kadar daripada unsur haranya sendiri itu kurangnya di situ. Banyak pegiat yang mungkin terkendalanya karena tidak
tidak tahu dalam pupuknya ini kadar haranya itu seperti apa. Jadi dia hanya menjual saja, dianggap bahwa ini sudah bagus, jual. Nah, inilah yang terkadang membuat pegiat-pegiat sampah organik ini tidak laku di pasaran produknya. Nah, kalau proses pembuatan pupuk organik daripada Nampa ini sendiri seperti apa? Apakah sudah lengkap dengan kadar haranya atau seperti apa? Jadi sebenarnya persepsi orang tentang pembuatan kompos itu banyak yang salah. Tapi sebenarnya caranya sudah benar, tapi banyak yang salah. Seharusnya kita sudah tahu dulu kandungan yang terkandung dalam bahan baku kita. Bahan bakunya dulu. Jadi kalau di kami sih memang pengalaman pembuatan kami sudah 7 tahun, Kak. Iya. Jadi salah satu kita juga baca jurnal-jurnal, misalnya hijauan. Kalau hijauan itu kayak dedaunan seperti yang kita sebut tadi. Sayur kol itu masuk hijauan. Jadi kita baca dulu jurnalnya ini kandungannya apa. Dan kemudian kita campurkan kotoran hewan berapa persen, kemudian ini berapa persen, biar ketika kita untuk tanamannya tidak mati. Banyak ketika orang pakai pupuk kompos, justru tanamannya mati karena dia tidak tahu komposisinya. Betul. Jadi memang sekarang ini memang kalau kemarin kita ada hasil labnya, tapi kami sekarang pakai bahan baku yang berbeda, jadi kami mau kirim lagi hasil labnya ini. Semoga secepatnya. Jadi setiap pergantian bahan baku itu dikirim lagi. Sebenarnya kalau dibilang kandungannya kurang lebih sama, tapi lebih baiknya kalau diuji lab, biar untuk memastikan. Oke. Nah, untuk pemasarannya sendiri, target pasar daripada pupuk yang sudah jadi ini. Kalau target pasarnya sih, kalau kita sih berharapnya petani mau gunakan. Pastinya karena kalau dibilang kandungannya sudah terpenuhi, Kak. Kandungan yang baik untuk tanaman. Dan juga kami seperti ibu-ibu yang punya tanaman, apalagi sekarang tren tanaman. Tanaman hias apalagi ya ibu-ibu. Kami juga kerjasama dengan DLHK, berharap DLHK pemerintah mau membantu kami karena kami menyelesaikan masalahnya. Jadi selama itu sampah di sini dibiarkan saja dibuang di TPA. Di TPA itu sudah, kalau saya pernah diskusi dengan orang DLHK itu sudah tidak lama lagi penuh kalau dibiarkan begitu saja. Jadi di TPS 3R itu seharusnya ada pengolahan. Jadi kami sama-sama dengan DLHK melakukan pengolahan sampah organik menjadi sebuah produk yang kami kasih brand Nampos. Nampah kompos. Wih, nabung sampah kompos. Jadi itu nanti pasti insya Allah target pasar kami bukan di Kolaka saja, Kak. Tapi kami semoga go nasional pastinya. Amin. Kami juga sedang berinovasi bagaimana caranya buat menjadi lebih baik. Sedikit-sedikit lah. Berarti Nampa ini asli Kolaka ya? Berarti ya? Alhamdulillah Nampa ini asli Kolaka. Dan sekarang di aplikasinya kita itu sudah ada datanya, Kak. Jadi kita ini di aplikasi sudah ada datanya. Misalnya yang mau download dari mana saja. Kayak kemarin paling banyak Kendari Koltim. Kendari banyak sekali minta itu harus cepat, ada ini harus cepat. Saya bilang kami rampungkan dulu manajemennya di Kolaka, kami perbaiki dulu di Kolaka. Jadi di buku tabungannya kita itu ada logo Kolakanya, Kak. Ada logo. Dimanapun kami hadir, mungkin kami hadir di Sumatera, di Jawa, kita ada logo Kolakanya bahwa kita ini asli dari Kolaka. No jiplak sih. Iya. Nah, kalau untuk yang download aplikasi Nampa ini sendiri, apakah itu bisa ketahuan itu? Sudah sekian yang mendownload. Terus yang tidak semua mendownload mungkin jadi user ya, atau seperti apa sih? Kalau di aplikasi itu ketahuan berapa yang download. Kalau sekarang sih Nampa, jujur saja Nampa tidak pernah melakukan promosi. Dia tidak pernah melakukan sosialisasi turun langsung. Pernah sekali di Lalu EH, tapi itu menurut saya bukan promosi sih, karena cuma aparat saja yang hadir. Betul. Jadi kita belum pernah melakukan promosi, tapi alhamdulillah kalau download sudah hampir 1.000. Iya, kurang beberapa puluhan lagi. Dan kalau untuk user jadi nasabah belum, kan download belum tentu jadi nasabah, paling cek aplikasi. Ya seperti kita ini kan download, cek aplikasi kan, makanya saya tanya tadi untuk jadi user itu bagaimana gitu. Betul. Jadi kalau untuk nasabahnya kurang lebih 100-an lebih sih yang aktif. Tapi sekarang alhamdulillah sebenarnya banyak sekali tiap desa mau minta Nampa ini hadir. Jadi kita kemarin buka program kemitraan, kebetulan kami membantu program PHP dari kampus USN kemarin di Desa Anowi, Kelurahan Anowi. Jadi di situ ada bank sampah, namanya Bank Sampah PNS, dia bermitra dengan Nampa. Nanti Nampa sediakan sistemnya. Iya. Jadi kami harapannya sih di tiap desa kami hadir, jadi pengelolaan sampahnya itu jelas, Pak. Betul. Seperti itu sih. Jadi saya kenapa ya? Saya punya feeling yang besar bahwa Nampa ini suatu saat pasti akan besar. Amin. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena begini.
orang biasanya tidak, apalagi di kita ya, biasanya tidak peduli dengan sampah karena dianggap sampah ini selain dia sudah sampah, tidak ada artinya, buang begitu saja. Tetapi ketika mindset masyarakat, sampah ini jangan saya buang deh, karena ini ada nilainya. Betul sekali. Maka itulah yang membuat orang tidak jadi membuang sampah sembarangan. Jadi ya selain dapat bisnisnya, dapat juga dampak sosialnya, lingkungan. Iya. Duh, keren lah pokoknya. Jadi sebenarnya itu memang Pak, Kak, ada saya ini Pak atau ya, Kak? apa? Om jadi, juga boleh, Om Jack. Oke, jadi sebenarnya itu Kak, sebenarnya mengenai sampah ini memang agak ribet. Iya. Karena orang kadang mereka yang buat sampahnya tapi merasa jijik pada saat memungutnya. Betul. Jadi memang harus ada edukasi. Saya saja Kak, jujur saja, pertama itu memang agak bagaimana ya, risih-risih. Tapi setelah saya tahu bahayanya sampah ini, saya langsung tergugah hati saya. Saya mau lebih fokus lagi. Betul. Jadi memang kayak misalnya kita nasabah, mungkin banyak yang tidak tahu bahwa sampah itu ada nilainya. Betul. Jadi kayak misalnya dia jadi nasabah tadinya cuma pungut sampahnya saja. Betul. Tapi setelah dia mulai menimbang, dia itu semangat, isi terus deh buku tabungan saya. Dia sediakan karung tetangganya kiri kanan. Jadi dia pungut sampahnya tetangganya. Betul. Nah coba dari keresahan yang Kakak Airula tadi bilang, bahwa contoh kita di Kolaka untuk sampah sendiri ya. Iya. Coba aja kita jalan dari Sabilambo sampai di Kolakasi, pinggir laut kita lihat. Coba kita perhatikan sebenarnya yang salah siapa. Dan kalau saya mengatakan kita tidak boleh menyalahkan pemerintah, kita juga tidak boleh menyalahkan masyarakat. Iya, betul. Kenapa saya bilang seperti itu? Masyarakat mungkin membuang sampah sembarangan karena memang tidak ada wadah untuk tempat mereka buang. Ini satu, bisa jadi. Kemudian, ya masyarakat istilahnya memang tidak peduli karena sebagian besar saya itu miris. Kayak Rula kalau misalkan lagi duduk-duduk, terus lihat orang-orang buang sampah di got dan dia beranggapan bahwa got itu adalah tempat pembuangan sampah. Terkadang saya di situ gigit jari loh lihat kelakuan dan ini sudah mengkarakter di masyarakat tentang penanganan sampah ini. Dan inilah saya bilang, ya Allah, tunjukkanlah hati-hati orang seperti ini agar bisa jangan hanya ego memikirkan dirinya tapi coba lingkungan. Coba lihat sekarang kondisi sekarang musim hujan. Betul. Jadi sebenarnya Kak begini. Sebenarnya yang kalau dibilang pemerintah salah tidak juga, dibilang masyarakat salah tidak juga, tapi yang salah itu mindset penanganan sampahnya. Jadi kita itu selalu berpikir begini, masyarakat berpikir ketika saya buang sampah di tong sampah itu sudah menyelesaikan masalah. Betul. Padahal salah itu memindahkan masalah dari rumah ke tong sampah ke TPA. TPA kita tidak tahu apakah ada dilakukan penanganan atau tidak. Itu masalah baru lagi. Sebenarnya masalah di rumahnya hilang. Iya, tapi menimbulkan masalah di tempat yang lain. Ini dia nih. Berarti apa tadi? Mindsetnya. Jadi sebenarnya kalau kita sih punya visi di Nampa itu bagaimana cara kami mengubah pola pikir masyarakat. Salah satunya generasi berikutnya kan. Betul. Jadi kalau saya sering berkaca di Jepang itu dari kecil memang ditanamkan mereka bahwa sampah itu begini, sampah itu berbahaya kalau kau biarkan. Tapi kita lihat negara-negara maju mereka berhasil. Mereka menerapkan yang dibilang konsep 3R, yang ada reduce, recycle, reuse. Jadi itu cara yang paling efektif. Tapi sebenarnya kita harus edukasinya harus tepat. Kira-kira apa yang membuat orang Kolaka ini wajib jadi user di Nampa? Ya, pertama sendiri menurut saya sih, pertama kita harus tahu dulu dampak. Sekarang itu volume sampah kita per hari berapa? Iya. Jadi volume sampah kita itu 36 ton dan data ini sudah beberapa tahun lalu. 36 ton per hari. Nah, ini bersumber dari DLHK. Kebetulan saya alhamdulillah DLHK dengan Nampa bagus sekali hubungannya, Kak. Iya. Jadi setelah kita tahu berapa volumenya, seharusnya kita sudah mulai khawatir tentang ini sebenarnya. Jadi yang kedua sih karena di Nampa ini pastinya kami selalu mengedukasi dan juga ada keuntungannya. Pastinya ada nilai ekonomi penambahan ekonomi. Itu dia. Tadinya mungkin sampahnya dibuang saja, dibakar saja, tapi dengan bergabung dengan Nampa mungkin ada pembeli voucher listrik. Bisa saja pembeli beras. Karena nasabah kami itu sekarang yang terjadi. Bukan cuma cerita, tapi ini sudah terjadi. Bersih, bebas dari sampah, dan dapat duit. Keren. Oke, saya minta saran dan masukan serta harapan daripada
Kak Hairul ini sendiri sebelaku CEO Nampah. Iya. Salah satu pengusaha usaha rintisan yang ada di Kabupaten Kolaka yang menurut saya sangat menginspirasi. Harapannya saya kalau pertama dari sisi lingkungan semoga masyarakat lebih memperhatikan sampahnya, karena sampah ini kita mungkin tidak merasakan dampaknya sekarang, tapi anak cucu kita pasti akan merasakan dampak yang luar biasa. Jelas, perlu diketahui itu. Betul. Dan siapapun yang mau bergabung dengan Nampah sama-sama ingin mengkampanyekan tentang cara penanganan sampah, kami open, kami terbuka, dan saya sangat luar biasa sekali bisa hadir di podcast ini. Sip. Ini sebenarnya luar biasa sekali. Saya merasa ada kebanggaan tersendiri bisa langsung berkomunikasi dengan Om Jack. Semoga kedepannya kita bisa sharing-sharing, dan semoga channel ini bisa menjadi channel podcast kebanggaan Kolaka. Jadi semua orang-orang bisa tahu bahwa kita ini punya podcast juga. Siap. Dan juga harapan kami dari Kampung Anggrek, semoga Nampah ini semakin besar. Kenapa saya bilang? Karena jujur sangat menginspirasi, dan mudah-mudahan dengan hadirnya CEO dari Nampah ini sendiri di podcast Om Jack Bertanya di Kampung Anggrek ini bisa menumbuhkan teman-teman anak muda milenial yang lain yang mungkin pada saat ini tertidur lelap. Biar bisa sama dengan pemikiran daripada Kakak Hairullah dan juga teman-teman yang lain, berpikir bukan hanya memikirkan usaha yang berbasis hanya uang, passive income, tapi juga memikirkan usaha yang juga mempunyai efek dampak sosial untuk lingkungan dan sekitarnya. Itu yang keren menurut saya. Oke, thank you Kak. Salam buat teman-teman pegiat sampah yang lainnya. Ya, semoga kita diberi sehat senantiasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baik, teman sahabat Om Jack dimanapun berada, demikian perbincangan saya dengan CEO Nampah, sosok pemuda yang sangat luar biasa dan sangat menginspirasi untuk kita semua. Saya Om Jack mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey, check this out. I gave you 10 a week ago.